Oke, itu dia akhirnya Akid. Aduh, sorry kalau Bang Banyak banget ya. wifi nya nih Bang, Itu aduh. oh iya, soalnya di sini juga aku juga nggak tahu antara ini masalah sinyal lagunya atau Akidnya gitu nggak tahu. Halo Papi, ini tamunya ini dari satu e-sport, salah satu player satu e-sport. Sinyal aku Namanya jelek. nicknya Akid. Oke oke aman-aman. Yang penting sekarang udah aman. Nah, kalau tadi itu pertanyaan aku tuh yang pertama, kenapa sih kamu pilih nama Akid sebagai nickname kamu? Kalau kalau Akid sih karena nama panggilan sih, biasa dipanggil Dika gitu. Jadi saya balik aja Ah, biar lebih oh simpel. dari oke oke. Oke. Dari Dika dibalik jadi Akid ya. Oke, menarik. Iya. Itu masih masuk, masih asik sih didengar. Untung masih asik didengar kan ya. Kalau nama aku tuh Yoga dibalik jadi Agoy kayak apaan sih Ag- Agoy gitu. Oke. Oke. Agoy. Masih masih oke deh, masih oke, masih oke. Oke, Akid udah berapa lama Akid berada di industri e-sport? Kalau di e-sport kayaknya sih 4 tahun sih, 2018. Dari 2018 ya. 2018 itu di e-sport sebagai apa Akid? Di e-sport Di masih industri e-sport sebagai apa? masih jadi player sih. Udah di Prisma Player dulu, ya. di Xavier dulu. Oh, dulu Xavier gitu. Hmm. I see, I see, I see. Dari 2018, 4 tahun ya. Oke, oke. Akid selama, berarti emang dari awal itu Akid start di industri e-sport itu sebagai player gitu ya? Iya, sebagai player. Oke, oke. I see. Banyak sih yang kayak gitu, kayak dari beberapa tamu sebelumnya yang diundang kemarin itu emang rata-rata dimulai sebagai player gitu kan. Tapi ada yang kayak dari player, ada yang menjadi caster, ada yang menjadi event organizer, ada yang jadi coach gitu-gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi tapi kayaknya kalau dari yang podcast selama ini udah dilakuin, kayaknya semua yang dari di industri sport itu emang berawal dari player dulu gitu. Jiwa kompetitif dulu sih kayaknya gitu ya. Nah, Akid ada kesibukan lain nggak selain jadi sini? Selain di Kuliah satu sih, e-sport sebagai pro player? sibuk kuliah. Kuliah, kuliah, Ya, kuliahnya di mana Akid? Kalau boleh tahu? di Universitas Harapan, Oh, Universitas di Harapan. HM Joni dekat apa tuh namanya? Museum. Oh iya iya iya, HM Joni, dekat dekat dekat. Dekat dari sini sih, dekat dari sini. Itu ada pertanyaan tuh dari Bang Tamado. Akid nggak niat rambutnya belah tengah. Boleh sini. Akid. Oke oke oke. Lucu lucu. Kayaknya kalau dari interaksi yang aku lihat nih ya, kayaknya Akid sama orang-orang di satu e-sport lumayan dekat lah ya. Eh, kayak dekat bondingnya gitu ya. Udah deket banget sih. Udah kayak keluarga lah. Oh udah ada kayak keluarga. Akid ini kan lagi di GH kan. GH-nya itu accessible selama 24 jam bagi Akid sebagai anggota satu e-sport atau cuma beberapa jam doang? Kayak misalnya jam-jam kerja doang atau karena ini ada urusan makanya Akid boleh di situ atau gimana? Kadang di jam kerja doang kayak di scrim. Kadang kayak suntuk di rumah pengen di GH gitu main. Itu sih. Oh, berarti bebas lah ya. Nggak ada Ya. aturan kayak kalian cuma boleh di GH di waktu segini gitu ya. Oh, kalau itu ada wajib. Setiap dari Jumat Oh, sampai ada. Minggu gitu harus di GH. Oh, Jumat sampai Minggu. Berarti nginep di GH selama Jumat sampai Minggunya ya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, Akid di Universitas Harapan jurusannya apa, Akid? Jurusan Sistem Informasi. Oh, sistem informasi berhubungan dengan teknologi lah ya. Ya, emang biasanya orang-orang yang dari TI atau teknologi informasi dan komputer itu biasanya emang Hmm, rata-rata suka dengan hal yang gamer atau e-sport gitu kan ya. iya. Benar-benar benar. Nih ada pertanyaan tuh dari Bang Tamado. Akid panutannya siapa? Nggak ada ini bang, ini nggak jelas ini rame-rame ini bang. Tapi emang benar sih, emang benar kayak aku tuh emang mau nanya kalau Akid sebagai pro player yang udah 4 tahun nih di industri e-sport kan, punya role model nggak? Punya orang yang dikagumi banget nggak di industri e-sport itu? Kayak player gitu yang dikagumi gitu maksudnya. Iya, kayak player atau bisa aja coach juga.
gitu. Kalau player sih masih itu sih si EVOS dari si Rek. Rek itu Oh, kayak Rek masih mainnya R. bagus sih. Oh, oke oke. Walaupun Orang-orang juga udah pada sekarang tahu. udah, Iya. iya iya, oke oke. Iya diakui juga sih emang, dan tapi kan udah nggak lagi kan. Gimana menurut kamu, gimana perasaan Akid setelah dengar kabar kalau Rek itu udah berhenti prosin dari EVOS gitu? Ya kayak Bukan udah kemarin kurang kayak seru sih kalau udah nggak ada kayak Rek. Kan Lemon udah main, terus masa Rek nggak main gitu, kurang lah. hmm, oke oke oke. Jadi apa yang bikin Akid kagum banget sama Rek? Kayak dia mimpin tim itu sih bagus sih. Kayak cara mainnya Hmm, suka sih lihat dia main kayak gitu bagus. I see, I see. Jadi Akid itu pengen kayak Rek juga lah ya berarti ya, karena sebagai Ya, role pasti modelnya lah. gitu. Berarti Akid di sini di satu e-sport itu di timnya sebagai kapten juga ya? Kurang lebih begitulah kapten. Oke 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 oke. Nah, Akid motivasinya untuk menjadi pro player tuh apa, Akid? Motivasinya ya pengen banggai keluarga lah. Bahwasannya kalau main game itu bukan sekedar main doang. Bisa menghasilkan, bisa Hmm, sukses dari sinilah. Gitu. I see, I see, I see. Berarti orang tua Akid itu nggak udah mendukung Akid lah ya, kalau untuk di pro player ini. Itu Udah. Akid mendapatkan dukungannya itu di pas pertama kali Akid turun di pro scene atau beberapa waktu setelah itu? Oh, setahun sih itu untuk meyakinkannya. Setahun ya. Ya. Awal-awal pendapat orang tuanya itu gimana? Pas Akid Kayak, turun turnamen itu. ngapain sih main game mulu gitu kan? Bagus kuliah fokus gitu biar cepat selesai. Terus cari kerja ya kayak orang tua Hmm, pada umumnya lah. bener bener bener. Banyak tuh kasus kayak gitu emang. Bahkan kayak terakhirnya satu kayak agak ragu juga untuk mau nginvite anak-anak untuk ke dalam, anak-anak yang masih belum 17 tahun lah ya, untuk di-invite ke dalam tim e-sport karena masih dalam pengawasan orang tua banget gitu kan ya. Jadi butuh persetujuan orang tua dan lain-lain gitu kan ya. Betul, betul. Nah, jadi pas detik-detik akhirnya itu, detik-detik akhir untuk diterima sama orang tua itu gimana? Apa yang bikin orang tua Akid itu diterima pada akhir? Orang tua Akid itu nerima Akid untuk berkarir di pro scene setelah itu. Oh, pas mau kemana ya? Kayaknya pas mau main ke MPL Malaysia gitu deh. Soal udah dikasih tahu, Oh, udah dijelasin. Nah, ini gajinya segini hmm, loh. Ini penghasilannya segini kalau menang. Terus kayak dibiayain di luar hmm, kota gitu. Gitu aja udah iya dipercaya. iya. Iya. Oh, oke oke oke. Berarti kayak setelah ada prestasi yang memungkinkan, yang dapat membantu membujuk orang tua bahwa ini sangat worth it, maka Akid mulai dukung lah ya gitu ya. Hmm. Terus setelah itu apakah Akid ada juga sempat beberapa kali kayak oke lah itu udah didukungkan, tapi sempat ada ngulah lagi nggak, kayak orang tuanya ada sempat ngeluh lagi nggak gitu? Atau Sesekali, udah sesekali full support ngeluh aja? sih. Sesekali kadang Sesekali ngeluh. ngeluh ya. Ya. Kayak kuliah Ngeluhnya itu gitu. karena apa? Kayak kuliah itu sering ditinggalin kadang. Kalau Akid sendiri merasa kuliahnya itu tertinggal nggak selama Akid ikut-ikut turnamen juga, atau emang sama aja sebenarnya? Gimana bang? Menurut Akid sendiri, saat Akid itu ikut turnamen dan lain-lain, Akid merasa kuliahnya tertinggal atau enggak? Atau itu biasa aja menurut Akid? Kayak Akid Kalau mau ikut turnamen ataupun enggak, kuliahnya gitu-gitu aja gitu menurut Akid. Menurut Akid itu gimana? ya tertinggal sih sebetulnya. Kayak pelajarannya gitu tertinggal. Cuman ya Hmm, kemarin kan kayak corona itu masih bisa lah online, masih gampang. oh, benar benar Jadi benar. belajar aja. Benar, mesti online kan ya. Tapi menurut Akid sendiri, kayak itu kan berarti kayak ada sesuatu yang harus dikorbankan demi mencapai sesuatu kan ya. Nah, menurut Akid itu worth it nggak sih Akid ngejar pro scene itu dan meninggalkan kuliah Akid untuk sementara gitu kan. Tapi kan Akid emang berencana untuk lulus kan ya. Iya. Nggak berencana untuk nggak usah lulusin gitu kan.
Tergantung sih, kalau kita yakin ya worth it aja. Kalau yakin sama diri sendiri buat fokus ke games ini, worth it aja. Hmm, Cuman kuliah sih worth it aja ya. nggak cuti, jadi masih aman aja. Iya, iya, masih aman. Tapi emang niatnya pengen lulusin kan ya, bukan Iya, pengen kayak udahin aja gitu. enggak. Oke, oke, oke. Soalnya banyak yang bilang kayak gitu juga dari yang sebelum-sebelumnya kan. Yang di tamu-tamu sebelumnya banyak bilang juga kalau misalnya mereka emang bekerja di industri e-sport, tapi mereka juga ada sampingan gitu loh. Jadi kayak nggak fully di e-sport gitu loh. Karena kita juga masih belum kelas-kelas e-sport segede kayak EVOS, RRQ, dan lain-lain ya kan ya. Kayak mereka kan udah pendapatannya udah jauh di atas kita juga. Mereka juga Betul. udah gede banget deh pokoknya gitu kan. Mungkin kalau emang kita bisa ke sana, mungkin kita nggak perlu khawatir soal Iya. pekerjaan lain gitu kan. Tapi Kerjaan kan kita sampingannya ya. tidak benar-benar. Nah, kalau terus Akid di sport itu kan ada entertainment juga kan, kayak Rek deh. Rek itu kan selain dia itu di prosin, dulu itu dia juga ada bikin-bikin konten kayak di YouTube atau bahkan kadang-kadang di Instagramnya kadang-kadang post tentang ML dan lain-lain gitu kan ya. Nah, Akid ada bikin yang kayak gitu juga nggak? Atau Akid emang fully main untuk turnamen doang, nggak ada bikin-bikin konten gitu? Nggak ada sih. Nggak ada buat konten kayak gitu. Kalau Nggak kalau ada ya? nggak salah, Rek dulu juga nggak bikin konten sih. Nggak ada Oh, bikin konten. tapi kayak live stream doang ya? Live stream gitu ya di Ya, live channel stream YouTube-nya doang. gitu. Ya. Kalau Akid sendiri ada niat untuk bikin live stream di YouTube juga atau gimana? Atau enggak? Ada sih pengen bang, cuman satu e-sport belum menyediain bang. Oke, oke. Mungkin nih anggota satu e-sport yang di sini boleh masukin saran, masukin ya opini. Siapa tahu bisa difasilitasi gitu kan ya. Dan ini juga untuk membantu para para playernya juga ya kan ya. Nah, Iya. terus tiap main ML nih Akid kan apa? Tiap main ML kan Akid udah ada timnya kan? Udah ada tim di satu e-sportnya. Akid pas main ML itu pernah sendiri nggak? Atau emang selalu sama tim? Kayak tiap online, yuk mabar yuk semuanya langsung satu tim gitu? Atau emang kadang-kadang sendiri atau pernah sendiri gitu? Oh, kalau main sih udah ada jadwal ya. Kalau apa? Kalau buat scrim itu udah ada jadwal. Oh, Jadi kalau udah ada di luar jadwal. Tapi jadwal ya kadang mainnya sama teman-teman. oh sama teman-teman, nggak main sendiri gitu? Nggak solo rank? Enggak. Nggak. Kenapa nggak solo rank aja Akid? Enggak bagus itu bang. Enggak bagus. Nggak bagus ya? Bener. Nggak bagus buat mental dalam hal apa nih? Dalam hal apa? Toxic bang. Public payah. Kayak toksikin kita gitu ya. Iya. Kayak Tahu lah bang. ini Kalau gimana pasti sih? pasti kan. Iya. Sering banget pun. Sering banget solo. Kadang-kadang ada yang Jangan kayak lah lagi solo, di Bang. lobby ya. Iya, diusahain Payah sih nggak solo. solo sih. Aduh, merusak mental. Jadi terakhirnya pengen uninstall aja bawaannya gitu. Nah, berarti emang selalu sama tim lah ya, sama tim dari satu e-sportnya ya. Iya. Kalau latihan, kalau udah jadwal latihan sama tim lah. Kalau di luar jadwal kadang main sama temen juga. Sama temennya. Intinya nggak sendiri lah gitu ya. Iya. Terus sebelum masuk tim e-sport, tim satu e-sport nih. Sebelum masuk tim satu e-sport, Akid sendiri kenal nggak sama anggota-anggotanya sebelum masuk tim satu e-sport ya? Akid kan dari Xavier kan ya? Hmm, Itu tim anggota-anggota lainnya dari Xavier juga kah atau ada yang dari enggak. yang beda-beda Nah, gitu? dulu kan sempat di satu e-sport dulu sebelum ke MDL, ke satu e-sport dulu, baru ke MDL, baru balik lagi ke satu e-sport. Ah, Jadi sebagian terus pemainnya masih kenal lah. oh masih kenal ya? Berarti emang kenalnya dari satu e-sport sendiri? Iya. Kalau yang dari luar satu e-sport ada kayak misalnya Akid ada kenal nggak sih orang-orang yang di luar yang ini kenalnya di satu e-sport? Berarti nggak ada yang Akid kenal sebelum masuk satu e-sport gitu ya? Udah banyak. Dulu ada yang juga Kenalnya dari mana? ada yang dari lawan dulu.
di Medan, cuman ya di Ah, satu sport. Terus ada yang tahun oh ya. Terakhirnya dikumpulkan di satu e-sport terus ya, ketemu jadi satu tim gitu ya. ya. I see. Terus itu kan dari beda-beda, kayak ada yang sempat jadi lawan kan ya. Awalnya susah nggak untuk menyesuaikan diri? Kayak bondingnya itu dapat nggak? Awalnya ya pasti susah lah, Bang. Kayak tujuannya itu beda-beda. Tujuan orang itu Hmm, beda-beda gitu. Itu yang susah buat nyatuinnya. I Tapi see. lama-kelamaan Terus udah lumayan kalau sih. chemistry-nya itu terbentuk setelah berapa lama latihan bareng tuh, Kit? 2 bulan lah kayak bang. 2 bulan lah ya. Iya. Berarti berarti Akid tuh latihannya, kalau latihan Akid itu di satu e-sport tiap hari latihan gitu ya? Tiap hari ada main sama tim gitu? Emang jadwal latihannya tiap hari atau di akhir aja, Jadwal di weekend aja? jadwal scrimnya nggak tiap hari sih, paling kayak seminggu itu 4 kali atau 5 kali. Nggak setiap hari Hmm. main sama tim. Kalau Oh misal ya ya ya. seminggu nggak latihan, ya mainnya sama teman. Oh ya ya. Terus Akid pernah nggak di satu e-sport atau di mana-mana deh terserah, pernah terjadi nggak konflik antar anggota timnya gitu? Kayak misalnya ada yang baperan lah, atau ada yang ngambek, ada yang marah-marah gitu. Pernah nggak? Kalau kalau itu pasti pernah lah bang. Semua pasti pernah ngalamin. Pernah. Iya. Pernah. Itu cara biasanya apa solusinya untuk menyelesaikan itu? Kayak dari Ya, pengalaman Akid sendiri deh. Cara menyelesaikannya itu ya gimana? ngomong baik-baik lah bang. Kayak mau dia apa, mau kita apa gitu. Tujuannya kan harusnya tetap sama, membangkitkan nama tim, mau juara gitu. Hmm, benar-benar. Nggak boleh bawa emosi lah. Itu ada yang bilang tuh, ada yang spill. Akid baperan, dia dikasih tahu malah meracun. Kayaknya semua orang mungkin pernah baperan di saat-saat tertentu deh ya. Pasti lah bang. Namanya punya anak bang, wajar lah baper. Iya benar. Terus itu kan di satu e-sport pelatihnya itu Bang Tamado kan ya, Kit. Ya. Nah, menurut Akid sendiri, gimana cara Bang Tamado melatih di satu e-sport? Lumayan bagus sih bang. Kalau ngelatih mental tuh lumayan bagus. Tapi kalau melatih di Oh, in-game itu masih kurang bang, karena kayak pengalaman kan beda-beda game gitu. hmm, Bang Tamado kan main I see. LoL kan, Mobile Legend beda lah. Masih perlu waktu. Kalau benar. Kalau melatih mentalnya itu apa yang Akid suka dari Bang Tamado ya? Contohnya itu, Kayak contohnya. kayak nyemangati kita, motivasi kita gitu buat juara, buat kedepannya itu harus juara. Ya. Iya, bagus. Itu juga hal yang bagus sih, bisa menaikkan mental kita sebelum turnamen gitu kan ya. Nah, kayaknya itu emang didapat dari jam terbang Bang Tamado juga yang udah lumayan Iya. panjang ya di turnamen internasional. Nah, Akid emang di industri e-sport turunnya di Mobile Legends doang atau sempat main di game lain? Kalau main banyak sih bang. Dari dulu sebelum zamannya mobile masih main FIFA Online, PB, Losaga Oh, gitu. FIFA Online. Tapi itu PUBG juga main. turun di turnamen-turnamennya juga atau main-main aja gitu. Kalau dulu masih cari info-info turnamennya itu masih susah. Turnamennya online paling. Oh, oh iya. Yang offline Berarti belum yang ada. berarti emang fokus banget di turnamennya itu di ML ya, nggak ada ikut turnamen-turnamen Iya, lain. iya. I see. Emang ML game favorit Akid atau gimana nih? Ya dulu kayak gitu bang. Sekarang masih sih. Dulu. Kok masih? Soalnya kadang-kadang Masih gini loh, masih menjadi kayak kebutuhan. oh, masih menjadi kebutuhan ya. Hmm, Tidak terlalu favorit lagi. iya. Terkadang gini kayak kita mungkin nggak terlalu suka sama satu game, tapi kita punya punya apa ya? Punya bakat di situ, punya bakat dan kita tuh udah investasi banyak hal di situ. Makanya kita itu nggak mau untuk ninggalkan itu juga gitu. Terkadang Buat ada yang kayak gitu. ninggalinya itu berat Jadi ya. benar kayak benar banyak yang kayak gitu.
kayak teman-teman aku sendiri kayak ada yang uninstall, terus nggak lama habis itu diinstalnya ulang gitu kan. Kayak udah terlalu banyak skin aku di situ gitu. Aku juga kayak gitu Gitu-gitu sih deh. Bang. Oh Aku juga iya, pernah sempat uninstall uninstall. juga. Ya. Padahal- Berantem sama apa males dah, nggak mau main lagi dia. Udahlah, nggak usah buat tim lagi, udah bubar. Udah uninstall. Itu- Terus Udah 2 bulan itu main lagi uninstallnya belum. karena itu karena konflik sama teman ya, uninstallnya Ya, itu ya. karena kayak udahlah, Hmm, nggak ada lagi tim di Medan nih kan. Kayak dulu 2018, 2017 susah nyari tim gitu. Nyari orang benar gitu. benar 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 benar. Dan iya sih kadang-kadang kayak kalau emang satu tim udah ada yang nggak niat main, rasanya kayak kita itu motivasi kita juga turun gitu kan ya. Karena Ya, kayak lihat orang ini nggak niat main, kalau aku niat sendiri kan kayak sia-sia aja usaha ya kita betul jadinya gitu bang. kan ya. Benar benar benar. Nah, selain satu e-sport, kamu pernah masuk tim lain kan sebelumnya kayak Xavier gitu kan. Tapi Ya. selain Xavier ada lagi nggak tim kamu yang lain? Di RRQ saya nasi bang. RQ Sena ya kemarin. Ya. I see. Nah, dari semua tim itu yang paling berkesan bagi kamu mana? Selain satu e-sport deh, Xavier sama RQ Sena yang gimana sih di RQ Sena itu bagi kamu? Kayak Ya, ceritain dulu RQ Sena deh. kalau gimana? Coba Akid ceritain di RRQ Sena gimana? Itu kan kayak kita itu jarang banget dapat yang dari MDL gitu kan ya. Dapat bintang tamu yang pernah main di MDL. Itu gimana menurut kamu pas kamu di RRQ Sena? Ya enak lah bang, kayak jadwal-jadwal scrimnya itu pasti, jadwal latihannya pasti, kayak jadwal liburannya juga Hmm, pasti. Oh, sih. teman-temannya juga enak sih, jumpa tiap hari gitu. Oh, terus kalau apa yang nggak enaknya dari RRQ Sena deh, menurut Akid? Gimana ya? Di RRQ Senanya sih enak ya, orangnya sih biasanya. Gimana tuh orangnya? Ya kayak ada yang nggak satu pemikiran gitu, beda lah. Hmm, kalau dibandingkan RRQ Sena sama di satu e-sport, itu yang lebih capek latihannya itu di mana? Udah pasti Sena lah bang. Sena ya. Hmm. Itu capeknya dalam hal apa nih? Kalau menurut Akid? Dalam hal scrim lah sih, dalam latihan, hal latihan. Latihan. Itu emang jauh lebih panjang jam latihannya, jam jam latihannya ya dibandingkan satu e-sport. Iya, iya. Jauh lah bang. Iya, 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 iya. Terus apa aja sih fasilitas yang kamu dapat di satu e-sport kit? Hmm, Boleh cerita nggak? ya GH lah bang, GH, wifi, Mhm. kayak fasilitas kayak makan itu udah ditanggung di sini. Oh iya, Ya enak lah kalau I turnamen see, itu I see. udah dibiayain segala macem, digaji juga. Hmm, oh iya. Terus Kit selama di satu e-sport itu sistemnya kontrak ya? Kontrak atau Ya, gimana? kontrak. Kontrak ya? Kontraknya itu berapa lama berlakunya Kit? Kontrakku di sini 1 tahun. 1 tahun ya? Itu dimulai dari bulan berapa? Bulan berapa ya? Aku kemarin kayaknya masuk bulan 6 gitu. Bulan 6. Berarti selesainya itu bulan 5 akhir gitu lah ya? Bulan 5 Ya, akhir gitu atau bulan 6 awal. Oke, itu dikontrak yang berarti udah tertera kayak gaji kamu, kayak bayaran kamu di situ juga udah tertera di kontrak ya. ya. Itu kalau boleh tahu, menurut kamu itu kira-kira seorang pro player itu gajinya per bulan itu berapa? UMR kah? Atau di atas UMR? UMR sih, UMR. Kalau gaji pro UMR player ya, itu harusnya UMR. UMR kan. UMR. Kalau yang Aki terima di sini mendekati atau melebihi atau gimana? Mendekati lah bang, mendekati. Mendekati ya, mendekati. Oke. Soalnya mesti gimana juga ya. Kita juga e-sport itu mesti industri yang baru juga. Jadi nggak bisa kayak semua e-sport yang baru-baru muncul langsung kayak dapat Gaji. gaji UMR gitu kan ya. Betul, Kayak betul. banyak yang mesti membangun juga industri e-sport ini. Nah, terus Akid nih, niatnya pensiun di umur berapa? Kayaknya
dua 25-24 gitu lah Bang. 25-24. Kenapa? Kayaknya kalau misalnya saya nggak sehabis pon sih harus Bang. Kalau saya masuk pon, sehabis Ken- pon saya pensi. Oh, berarti kayak kamu punya cita-cita untuk ikut PON dulu ya? Ya, pengen bawa nama I see, I Sumatera see. lah Bang. Bagus, bagus. Itu kenapa? Kenapa kamu pengen pensiun setelah ikut PON? Udah capek aja sih Bang, pengen kayak ngelatih gitu. Oh, berarti kamu itu masih pengen di industri e-sport tapi tidak sebagai pro player lagi gitu ya? Iya. I see, I see. Terus, oke, berarti rencana kamu setelah pensiun pengen tetap di industri e-sport tapi nggak mau sebagai pro player lagi karena capek gitu kan ya? Iya. Oke. Terus jadwal kamu latihan itu di satu e-sport berarti di weekend doang yang wajibnya, yang scrim itu ya? Maksudnya Bang? Gimana Bang? Jadwal latihan kamu di satu e-sport berarti cuma scrim doang rutinitasnya gitu ya? Scrim di Ya, weekend doang ya? nggak di weekend sih, setiap harus scrimnya itu setiap hari. Cuman kadang kayak dari Senin sampai Kamis itu di rumah boleh. Tapi kalau ada Oh, Jumat berarti nggak sama wajib di Sabtu GH Minggu gitu? itu wajib GH. Oh, berarti scrimnya itu tiap hari ya? Ya, hampir setiap hari lah. Oke. Itu scrimnya berapa match? Kalau boleh tahu dalam hampir tiap hari itu scrimnya berapa match? Masih sedikit sih Bang, kayak 4 match kadang, kadang 3 match. Kadang kayak satu hari itu 2 kali scrim. Oh, I see, I see, I see. Terus kamu nggak niat untuk ikut MPL tuh ada yang nanya. MPL nggak? Udah nggak niat lagi sih. Udah Kalau nggak niat ada lagi. open trial boleh coba juga sih. Siapa? Soalnya kayak gila. Siapa juga yang mau nolak invitation dari klub-klub besar ya kan ya? Oke. Terus kalau boleh tahu gimana sih persiapan tim satu e-sport sebelum turnamen? Kayak sebelum turnamen itu apa aja yang dipersiapin dari timnya gitu? Ya latihan tuh udah pasti lah ya Bang, kayak scrim udah pasti. Terus kayak sebelum bertanding tuh ya pasti briefing dulu, kayak tujuannya apa gitu, mainnya mau gimana, itu harus ada sih kalau kan. Itu bimbingannya itu briefingnya itu dilakukan oleh pelatihnya ya? Iya. I see. Nggak ada ritual-ritual lain gitu, kayak mandi bunga atau apa gitu, nggak ada ya? Sudah kelainan tuh, Bang. Iya. Aduh, kirain kan ada gitu kan, apa. Nah, terus peran kamu di tim sebagai, kamu itu di MLBB kan ya? Role-nya apa di MLBB? Romer. Super. Romer ya? Emang di MLBB Romer itu biasanya jadi kapten ya? Ya, kebanyakan kayak gitu sih, Bang. Itu alasannya kenapa tuh kalau boleh tahu? Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Biasanya dia yang bawa game, kayak dia dipercaya lah gitu. Oh, yang mengkoordinasi lah ya dalam satu game gitu. Oke. Nah, terus apa aja sih pengalaman terburuk dan terbaik yang dijalani sebagai pro player? Kayak pengalaman terburuk kamu apa? Di karir kamu sebagai pro player ya. Pengalaman terburuk kamu apa? Pengalaman terburuk ya kayak saya tuh pernah baper lah di satu tim itu, yang kayak dikasih masukan saya pernah baper gitu. Kayak menurut saya tuh udah hal buruk lah. Padahal itu kan baik itu sebetulnya. Benar itu hal baik. Tapi ya oke. Tapi maksud kita itu lagi nggak bagus, terus diceramain kan nggak enak juga. Oke. Maksud aku tuh pertanyaan pengalaman terburuk itu maksud aku kayak misalnya kamu ini berkarir sebagai di e-sport sebagai pro player, tapi kayak ada satu hal yang kamu alami, terus itu bikin kamu nggak suka sama pro scene gitu loh. Ada nggak yang kayak gitu? Kayak ada nggak pengalaman yang bikin kamu nggak suka sama pro scene? Nggak ada sih, sejauh ini enak aja sih.
kompetisi. Sejauh ini enak aja. Ya. Oke. Berarti kayak masukan doang lah ya. Kadang-kadang kayak itu kadang-kadang itu atau itu dulu. Itu kadang-kadang atau itu dulu. Kayak sekarang nggak pernah terjadi lagi. Kalau sekarang sih udah nggak pernah terjadi lagi sih. Kayak sekarang Nggak pernah udah terjadi lagi ya. aja kalau orang bilang. Oke. Ya, apalagi itu kayaknya sering terjadi deh. Apalagi kayak yang memberi masukan sama kita itu bukan orang yang emang terkualifikasi jago gitu loh. Ya kan, jadi kayak kita itu merasa kayak itu apa agak sih marah dia sih. ngasih masukan. Dia ngasih masukan sama aku, emang Sebetulnya dia kan siapa gitu kan. sebetulnya kita kan harus terima aja masukan dari orang gitu. Benar-benar terima aja gitu loh. Tapi ya nggak terima semua sih, kayak difilter lagi emang itu masuk akal atau enggak gitu kan. Kalau Iya, emang masuk betul. akal dan bisa kita terima ya oke, kita terima gitu. Tapi kalau masukannya buruk ya jangan. Nah terus pengalaman terbaik kamu di Prosin itu apa? Pengalaman terbaik dalam hal apa nih? Kayak turnamen gitu atau apa? Iya dalam Prosin kayak apa sih yang bikin kamu sangat senang, kayak satu kejadian yang paling bikin kamu senang di dalam Prosin gitu loh, selama karir kamu di Prosin gitu. Kalau juara sih bang, juara itu kayak senang banget lah pokoknya bang. Kalau udah juara itu. Yang paling senang, kayak juara yang paling senang itu di mana sejauh ini? Yang kemarin baru bang, yang di Pornas Palembang itu loh bang. Oh, Pornas Palembang ya. Itu dapat apa tuh di situ, Kit? Dapat emas bang, juara 1. Emas ya. Wah, keren. Terus dari situ senang banget lah ya. Itu ada kamu kabarin sama orang tua setelah itu? Pastilah bang. Terus senang banget lah ya, kayak bangga banget kayak kita itu mampu melakukan itu. Oke. Itu suatu kebanggaan sih emang, kayak orang tua kita yang dulunya itu kayak bilang kita itu nggak dapat apa-apa, terakhir kita bisa buktikan sesuatu gitu kan ya. Itu suatu pencapaian yang luar biasa sih dalam karir kita gitu. Nah, terus apa sih bedanya dari bermain di satu e-sport yang terorganisir dibandingkan e-sport yang belum terlalu terorganisir bagi kamu? Kayak misalnya nih kan, kayak kamu kan ada tuh sebelum-sebelumnya ada join e-sport yang tidak terlalu terorganisir gitu lah. Kayak misalnya nggak ada manajer atau nggak ada pelatih gitu kan ya. Tapi dibandingkan di tempat kamu sekarang atau di Arkisena di mana mesti ada pelatih atau ada manajer, itu gimana perbedaannya menurut kamu? Kalau yang udah kayak resmi lah ya jatuhnya bang. Kalau udah resmi itu ya enaknya kayak kita tuh jelas, kayak ada skrimnya, digaji segala macem, turnamen dicari tahu, kayak di sini ada turnamen gitu. Kalau yang belum sih susahnya ya gitu bang, kayak kita cuman mabar-mabar doang, nggak ada skrimnya sama tim lain gitu, nggak ada, cuman mabar doang. Ya daftar mabar doang gitu kan. daftar yang daftar juga ya pemain-pemainnya doang, tuh nggak ada Iya, benar. Kayak kita itu cari tur sendiri, daftar sendiri gitu kan ya. Tuh. Ya, kayaknya rata-rata orang yang mengawali karir e-sportnya emang selalu mulai kayak gitu deh ya. Iya, kayak gitu sih. Tuh ada pertanyaan, kalau boleh tahu berapa dapat hadiah dari Fornas gitu? Itu berapa? Itu ada cashnya ya? Ada cashnya ya? Nggak bang, ini di Fornas itu. Yang juara juga nih bang yang nanya bang. Oke. Ya udah boleh di-spill nggak? Kayak berapa hadiahnya yang dapat? Itu ada cashnya kan ya? Di sana sih nggak ada dapat apa-apa bang, sejujurnya. Nggak ada dapat. Wah, berarti cuma dapat medali itu aja ya? I see. Di Medan cuma berapa paling? Benar. Tapi kalau kamu sendiri lebih mendingan kayak dapat emas tapi nggak dapat uang, atau dapat uang tapi nggak dapat emas gitu? Kalau kamu sendiri ya? Kalau kayak turnamen nasional mending dapat emas sih. Kayak saya itu ada penghargaan, kayak nanti saya udah umur berapa bisa saya ceritakan gitu. Iya. Gitu. Kalau berarti kayak emang udah bisa lupa gitu saat aja. Benar. Jadi emang pengen satu hal yang bisa ditunjukkan sama orang lain gitu ya. Iya. Oke. Terus gimana nih kisah kamu bisa direkrut di satu e-sport di pertama kali? Gimana ya? Pas saya
keluar dari RRQ, ya mereka langsung kontak gitu lah, kayak masih mau gabung ya gitu. Kayak mereka ini tujuannya itu masih mau ke MDL gitu. Saya masih mau ganti juga gitu. Oh, tapi itu kan yang kedua kalinya kan? Yang kedua kalinya Iya. kamu setelah dari Arkisena kan? Yang pertama kalinya itu gimana? Yang pertama Pertama kalinya kali, kamu tahu? iya sama, saya juga itu keluar dari MPL Malaysia gitu. Dari Orange Hmm. Lopre, ya langsung dikontak, ditanyai kayak kontraknya udah habis apa belum, diajak ngetim sini. Ya udah gitu Oh doang. iya. Iya. Jadi sebelumnya kamu itu sempat main di Malaysia ya? Iya, tapi mainnya online pas awal corona gitu. Oh, itu itu main apa? Di emang turnamen itu skala MDL atau MPL di Malaysia atau gimana? Di MPL, Bang. MPL season 6. MPL ya? Iya. Oh, MPL season 6. Wah, keren banget. Itu mereka tim Malaysianya itu tahu kamu dari mana? Kalau boleh tahu. Duet tim itu Bang, dari Malaysia sama tim Indo. Jadi tim Indo Oh, itu nyari duet. nyari pemain Indo buat Ah, dimasukkan ke Malaysia gitu. Nah, 3 I dari see, I see. Indo, sisanya dari Malaysia gitu. Ya udah saya kepilih Hmm. dari temen juga sih. Oh, oh berarti kayak ada seleksinya gitu juga ya? Iya, ada seleksi. Ah, I see, I see, I see. Tapi ya keren banget. Itu berarti online ya? Itu turnamennya pas kamu di Orange Lover itu online semua ya? Ya, online. Di Surabaya itu malah. Oh, I see, I see. Nah, berarti kayak emang kamu itu emang langsung di-invite gitu ya? Kayak berarti kamu itu emang udah banyak dikenali orang, bahkan dikenali satu e-sport, terakhirnya kamu itu dapat invitation untuk masuk satu e-sport gitu ya? Iya, Kayak gitu ceritanya? iya. Wah, keren, keren, keren. Terus, apa aja sih harapan kamu ke depannya? Harapan Akid untuk ke depannya itu apa? Harapan saya ya kayak e-sport ini udah nggak dipandang sebelah mata lah sama orang tua gitu. Ya kan orang tua tuh Hmm, masih ngira itu cuma main game doang, buang-buang waktu gitu. benar-benar. Itu aja sih. Nah, ingin adanya edukasi e-sport lah ya, Ya, supaya masyarakat tahu kalau e-sport itu bukan cuma main game gitu kan ya. Nah, terus ini ada nih, kayak aku ada pertanyaan khusus, kayak apa pesan kamu untuk diri kamu di masa depan? Karena ini kan bakal di-post. Ini bakal di-post dan ini juga mungkin bakal ada di YouTube. Jadi kamu itu siapa tahu untuk beberapa tahun ke depan kamu scrolling-scrolling YouTube, jumpa konten ini, bisa tersampaikan pesan yang ingin kamu sampaikan kepada diri kamu di masa depan gitu. Jadi apa nih yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu di masa depan? Ada pesan nggak? hmm, nggak ada sih bang, kayak jalannya aja lah bang. Takutnya Jalannya kalau aja lah ya. udah pesen, udah berandai-andai nggak kesampaian kan nggak enak bang. Iya iya iya. Kalau abang sih kayak mikirnya gini, kayak kalau abang ya disuruh nyampaikan pesan ke masa depan, abang tuh bakal mikir kayak aku tuh udah berhasil mencapai ini loh. Jadi apapun yang terjadi bagi kamu, kamu itu adalah orang yang hebat gitu. Jadi kayak kita itu memotivasi diri kita di masa depan, karena kita itu nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan juga ya kan. Kayak gitu sih maksud abang itu. Ada nggak? Atau emang jalani aja gitu? Kalau aku nggak ada bang, emang jalannya aja yang Tuhan berikan ya udah jalani aja, terima. Iya 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 iya. Tuh ditanya Bang Tamado, masa Bang Tamado gak tahu sih ya kita punya pacar belum? Basa-basi nih, udah tahu dia. Jadi jawabannya udah atau belum? Udah bang. Udah. Oke oke. Berarti pacar Akid juga memotivasi Akid lah ya untuk berkarir di e-sport gitu ya. Pastilah bang. Atau pacar Akid juga salah satu player ladies gitu? Nggak main Enggak. game. Oh iya 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 oke oke. Thank you, terima kasih banyak udah mau diundang di sini. Kayaknya sekian dulu untuk podcast kita kali ini. Terima kasih juga kepada sponsor kita Esportnesia dan Kode Gamers Club dan juga audiens-audiens yang telah meramaikan. Sampai jumpa di Kode Gamers Talk selanjutnya. Terima kasih. Makasih Aku bang. N ya. Thank you Kid.